Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukma Zulanda. Saya dari Prodi Agroteknologi. Ingin menjelaskan mengenai rukun-rukun sholat. Baiklah, yang pertama ialah berdiri. Jika seseorang tidak bisa berdiri, maka boleh digantikan dengan duduk. Namun jika seseorang tidak bisa duduk dengan posisi seperti itu, maka bisa digantikan dengan posisi tidur menghadap kiblat. Namun juga tidak bisa, maka diperbolehkan untuk terlentang. Yang kedua yaitu niat dalam hati. Rukun ini tidak harus diucapkan secara langsung, namun rukun ini diucapkan dalam hati saja. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan sembari niat dalam hati. Takbiratul ihram menjadi pintu awal seseorang masuk dalam rangkaian sah sholat. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Al-Fatihah menjadi rukun ucapan yang wajib dibaca saat sholat. Maka tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dan tumakninah atau diam sebentar. Ruku dilakukan setelah seseorang membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Ruku dilakukan dalam jangka waktu kira-kira seseorang baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang keenam yaitu iktidal setelah ruku dan tumakninah. Iktidal juga menjadi salah satu rukun dalam melakukan sholat. Ketika melakukan iktidal, jangan lupa untuk mengikutinya dengan melakukan tumakninah. Oke, yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud tumakninah jadi rukun sholat karena lakukan tumakninah dengan cara membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Oke, yang ke-8 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Jangan lupa lakukan tumakninah ya. Juga di antara sujud-sujud yang lainnya, yaitu berhenti sejenak dengan kadar kira-kira sudah membaca bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Membaca sholawat ketika tasyahud akhir juga harus dilakukan dan menjadi rukun sholat, sehingga jangan sampai dalam sholat tidak membacanya. Yang ke-12 yaitu membaca salam yang pertama. Ketika kita membaca salam yang pertama, itu sudah menjadi sah sholatnya, maka sedangkan salam kedua tidak wajib. Artinya seseorang dianggap cukup ketika sudah melakukan salam pertama. Yang terakhir yaitu tertib melakukan rukun secara berturut-turut. Itu rukun-rukun yang ada 13 harus dipenuhi. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat sah sholat. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Tidak sah sholat yang dikerjakan jika belum memasuki waktu sholat. Yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga yaitu kesucian baju, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Yang keempat yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan wanita yaitu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang ketiga itu menghadap kiblat. Yang terakhir yaitu niat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Yang ketiga, makan atau minum secara sengaja. Yang keempat, melakukan terlalu banyak gerakan. Yang kelima, tidak menghadap ke arah kiblat dengan sengaja. Yang keenam, batalnya wudhu. Yang ketujuh yaitu mengingat sholat yang belum dikerjakan. Misalnya, kita sedang melakukan sholat asar, namun kita teringat ketika dalam sholat itu kita teringat kita belum mengerjakan sholat zuhur.
maka berhenti terlebih dahulu melakukan sholat asar dan mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan ke sholat asar. Oke, selanjutnya tidak tumakninah pada saat ruku, berdiri dan sujud maupun duduk. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah kepada seseorang Ardiyah yang tidak tumakninah dalam sholatnya, di mana beliau memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Baiklah, saya akan melanjutkannya itu dengan menjelaskan mengenai sholat subuh. Yang pertama yaitu kita telah berwudu, bersih, suci dan dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Bacaan niatnya yaitu usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu bacaan niat saat kita sholat sendirian. Namun bila kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum dengan niat usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Contohnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kita ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian kita sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian kita sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita berdiri kembali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita sujud. Kemudian kita rukuk kembali dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana
membaca doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman aqait wa qini bi rahmatika syarra man qadait fa innaka tahdi wa la yuqda alaik wa innaka la ya'uzu man walait wa la ya'uzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk yang terakhir sujud. Allahu akbar rabbana rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kemudian kita sujud kembali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita duduk kembali dengan kaki yang satunya masih diduduki dan kaki yang satunya menghadap ke arah kiblat dengan membaca sholawat. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaika innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca salam ke arah kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, itu sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.